Ya Bu, rutinitas harian bawa keluarga awak tuh, bawa suami awak tuh, bawa istri awak tuh, anak-anak awak tuh untuk membaca Al-Quran minimal sekali dalam sehari. Kalau orang dulu-dulu kan, ya tua-tua awak dulu, siap maghrib itu tidak ada cerita. Pokoknya siap maghrib itu ambil Al-Quran, baca. Nah, ini yang harus awak balik. Awak hidupkan balik. Hidupkan balik. Karena Al-Quran itu adalah sumber hidayah, sumber kebaikan, sumber pahala. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbika. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah merahmati majelis ilmu kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan, namun dinilai besar, dinilai pahalanya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang ekonomi ku benar ketujuh dengan modal sakete untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan. Nah, itu. Kalau orang-orang pengusaha, orang ekonomi lah, prinsip itu nyepaci bacaro modal karajo nyo sakete, tapi profitnya, keuntungannya berlipat-lipat. Ternyata dalam agama kita, Bapak Ibu, Nabi Muhammad juga memberikan alternatif untuk itu. Ya tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada amalan-amalan yang mudah
simple, dan tidak memerlukan biaya yang besar, tidak memerlukan tenaga dan banyak, tidak memerlukan waktu yang panjang untuk melakukannya, tapi nilainya luar biasa, pahalanya itu luar biasa. Apa yang pertama? Nah, yang pertama, kata Nabi, yang pertama adalah mangqala subhanallah salasa wa ishrun marratan walhamdulillah salasa wa ishruna marratan ukhra wa Allahu akbar salasa wa ishruna marratan summa akmalu bilafzin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaghfirullahu lahu dzunubahu walau zabadal bahr. Kata Nabi, siapa saja di antara umatku yang membaca kalimat tasbih subhanallah 33 kali, kemudian diikuti dengan kalimat alhamdulillah 33 kali juga, lalu diikuti dengan kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali juga, lalu kemudian wa akmalu, kemudian disempurnakan bilafzin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa imbalannya kata Nabi? Yaghfirullahu lahu dzunubahu walau zabadal bahr. Allah akan ampunkan dosa orang tersebut meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Mudah enggak tuh? Mudah. Sangat mudah. Maka kebiasaan awak misalnya selesai sholat berjamaah atau sholat surah, awak duduk agak sebentar, mengucapkan subhanallah. Kami tidak hafal dan panjang-panjang mode buya-buya di masjid itu, tidak masalah. Tapi kalau hafal, rancak mana? Mulai dari astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Kemudian kalau lanjut Allahumma antas salam. Tadi yang baca ketika zikir tadi itu. Satu Bu. Janda satu rugi. Itu kata Nabi tadi kan? Yaghfirullahu lahu dzunubahu walau zabadal bahr. Allah ampunkan 33 kali kalimat tasbih, 33 kali kalimat tahmid, 33 kali kalimat takbir, ditambah cek kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barabi waktu kira-kira untuk membaca itu 100 kali. Lebih gak sejam Bu? Nabi Alun Nabi kok sebatang teh itulah selesai itu. Yakin mana? Kok merokok Pak Mbok alun Nabi sebatang rokok tuh mulai rokok di Samsu. Akulah selesai kok. Begitu sebentarnya awak membutuhkan waktu untuk mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi kan kadang awak aceh memang lebih awak kadang mencari HP ku selesai sembahyang. Mulai ketika sembahyang nyoba bunyi-bunyi atau bergetar-getar kan. Penasaran nasia nama WA. Selesai sembahyang langsung dicari. Lupa aja kalimat-kalimat yang baik itu tadi. Itu yang pertama.
Tolong dikana tuh 33 kali alhamdulillah, 33 kali subhanallah, 33 kali Allahu akbar. Kemudian ditambah aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ringan, tidak perlu pitih itu. Tidak perlu banyak ilmu untuk mengamalkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah juga dan sadu awak lah tahu. Akace Nabi mangqara'a ayatul kursi ba'da salatil maktubah la yamna'ullahu yadkhulul jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi, la yafal ayat kursi bu, yakin. Kapan membacanya tuh? Membacanya ketika sudah melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib. Kau harus biasaan Pak Ibu. Membaca ayat kursi sesudah sholat wajib, bukan ketika takbir Bu. Kok ada wak mimpi buruk coy. Kok rasa-rasa pun namun sadang lalu mode di antuan apa istilahnya. Wajib Allah la ilaha illallah. Hadisnya menganjurkan kita itu untuk membaca ayat kursi sesudah sholat wajib. Lalu apa yang awak dapatkan ketika awak bacakan itu, awak rutinkan itu? La yamna'u yadkhulul jannah. Tidak ada orang yang akan menghambatnya untuk masuk surganya. Dijaminannya surga. Abunya ayat kursi itu Bu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca. Bila urutan membacanya tuh Ustaz, dalam tradisi awak biasanya awak bacakan itu sebelum awak membaca kalimat tasbih, kalimat tahmid dan kalimat takbir. Ya kalau awak biasanya berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana. Kemudian setelah itu kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ila akhir. Itu ayat kursi. Ayat itu seluruhnya awak sudah hafal semenjak ketek. Acok awak baca. Jadi kalau awak tidak melakukannya, rasanya agak rugi. Padahal balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang senantiasa istiqomah membaca ayat kursi ba'da salatil maktubah la yamna'uhu min dukhulil jannah. Tidak ada yang akan menghambat mereka ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah enggak tuh? Mudah. Ya kan? Enggak ada yang semudah itu rasanya. Nah, itu yang kedua. Nah, tolong dicatat ya. Yang pertama tadi 3 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, tambah la ilaha illallah wa la syarikalah. Yang kedua ayat kursi sesudah sholat wajib.
Kemudian apa lagi Ustaz? Yang ketiga, ini juga tak kalah hebat. Man qara'a ayah Qul huwallahu ahad salasa marratan kama yaqra'ul qur'ana kulluhu. Nah, iko ada. Kalau rasanya awak membaca Al-Quran agak sedikit payah, ini ada solusi awak untuk mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Pahala orang yang membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Ikhlas. Caranya bagaimana? Yaqra'ul ayah Qul huwallahu ahad salasa marratan. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu kata Nabi, kama yaqra'ul Qur'ana kulluhum, itu sudah sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Tapi perlu diingat, ada ketentuannya. Ini untuk orang-orang yang kesulitan, ya Bapak Ibu ya, untuk orang-orang yang payah membaca Al-Quran. Kau awak lagai umur 70 tahun, jangan membaca Al-Quran antara huruf ain dan huruf ghain saja acok tertukar. Kena acok dan nampak titiknya. Antara huruf dha dan huruf to, so, do, acok terbalik-balik. Aku ayat hadis kau untuk orang yang model itu. Kalau awak kau lah lancar baca Al-Quran, itu tidak masuk kategori itu. Awak kau yang lah paham, lah baca Al-Qurannya lah bagus, lah jale huruf-hurufnya, lah jale baris-barisnya, itu mesti membaca Al-Quran secara keseluruhan. Membaca Al-Quran luar biasa. Membacanya saja, Ibu ya, membacanya saja dinilai pahala dihitung per huruf. Laisal alif lam mim harfan, walakin alif harfan, wal lam harfan, wa mim. Tidaklah alif lam mim itu satu kami hitung, tapi alifnya satu pahalanya, lamnya itu satu pahalanya, mimnya itu satu pahalanya. Jadi kalau untuk dapat pahala, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari pahala, tidak ada cara yang paling cepat dan yang paling mudah itu selain baca Al-Quran. Kalau salah, Ustaz, ya beraja. Harus beraja, Bu. Nggak boleh awak terima saja, amboko, nggak ada basic agama, baca caranya Ustaz. Ya beraja. Di mana beraja, Ustaz? Banyak tapi beraja gini. Waktu ndak ada beraja Ustaz. Wah, kalau itu yuk payah balik. Ya, payah. Sibuk Ustaz. Karena sibuk ke mati. Nah, karena itu. Ya. Sibuk kok ndak karibuk mati dah. Dan karibuk mati itu adalah bacaan Al-Quran. Mudah. Kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin, itulah bara huruf. Begolah Allah mengerti artinya. Begitu Nabi Muhammad memberikan kesempatan dan memotivasi awak untuk senantiasa dekat, senantiasa membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, jangan sampai membaca Al-Quran justru musiman. Kacau banyak Pak. Kalau bulan puasa hari itulah turun Al-Quran. Malah banyak orang mengaji.
Membaca Al-Quran itu adalah rutinitas harian. Ya Bu, rutinitas harian. Bawa keluarga awak tuh, bawa suami awak tuh, bawa istri awak tuh, anak-anak awak tuh untuk membaca Al-Quran minimal sekali dalam sehari. Kalau orang dulu-dulu kan, ya tua-tua awak dulu, siap maghrib itu tidak ada cerita. Pokoknya siap maghrib itu ambil Al-Quran, baca. Nah, ini yang harus awak baliakan balik. Awak hidupkan balik. Hidupkan balik. Karena Al-Quran itu adalah sumber hidayah, sumber kebaikan, sumber pahala. Ini perlu kawan. Jangan sampai justru Al-Quran itu hanya menjadi kegiatan musiman. Kalau ada orang meninggal, itu baru baca Quran. Kalau datang dake-dake ke bulan puasa, itu baru baca Quran. Ya Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Nah, itu yang ketiga. Mang qara'a ayatul ikhlas au qul huwallahu ahad thalatha marratan kama qara'al Qur'an kulluhu, sama seperti baca Al-Quran secara keseluruhan. Lalu kemudian yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha isnatin ila asyaratin banallahu lahu qasran fil jannah. Apa yang luar biasa. Barang siapa yang merutinkan sholat duha dari itu 2 rakaat atau ampe rakaat atau 6, 8 sampai 10 rakaat, boleh terserah. Lalu apa yang Allah janjikan? Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan tunggu orang tersebut dengan bangunan yang sudah Allah siapkan, dengan istana yang sudah Allah siapkan. Qasran itu dalam bahasa Arab artinya istana. Kalau bahasa Inggrisnya palace. Istana. Istana lengkap dengan petugas-petugas yang ada di dalamnya. Banallahu lahu qasran fil jannah. Jadi bukan hanya istana kosong, Mbak. Kalau istana kosong kan panjang juga adanya tuh. Cuma akan diisi. Akan perlu ujung pasangan, Mbak. Ikau sudah Allah siapkan. Allah siapkan petugas-petugas istana sekaligus petugas-petugasnya. Jo pengawal-pengawalnya. Jo orang yang akan mengurusi, malaikat yang akan mengurusi istana tersebut. Dengan syarat apa? Shalla duha isnati ila asyar. Rutinkan sholat duha. Sholat duha kau bila waktunya, Bu? Biasanya di jam awak sudah ada. Jadi tidak perlu lo metong-metong panen, Bu. Calek saja, Bu. Subuh, syuruk, besoknya sudah muncul duha. Dan itu lakukan rutin. Allah balas. Allah akan bangun. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan siapkan, Allah tunggu, Allah nanti hamba-hamba yang rutin salat duhanya ini dengan qasran fil jannah, dengan istana
megah, super canggih. Ya kalau istana surga yang disiapkan oleh Allah tak bisa bayangkan. Tak mau di istana gubernur awak kok. Tak mau di istana presiden, jauh. Ya, jauh dari itu. Ya. Jauh lebih hebat, jauh lebih canggih. Jauh lebih besar. Tentu dengan ketentuan itu tadi. Rutin kita melaksanakan sholat duha. Nah, itu yang kampem. Simpel-simpel saja kan? Ada tadi baca ayat kursi, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 33 kali, sholat duha, kemudian tasbih, tahmid, takbir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Dan yang empat itu sebenarnya bisa wak lakukan sekali jalan. Bisa awak rutinkan sekali jalan, tidak perlu lah awak mengambil waktu lain untuk melaksanakan yang tiga. Yang sampai kok. Misalnya awak salat duha 2 rakaat jam setengah 6 atau jam 6 misal, atau jam 7 lah. Salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat lah. Habis itu awak berzikir. Baca tadi itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa la syarikalah. Terus dan seterusnya. Setelah Allahumma antas salam, baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbana anta maulana subhanallah. 33 kali. Selesai 33 kali tidak hafal kami subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abadan. Langsung saja Bu. Alhamdulillah. Ndaklah hafal alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin karim Allah. Langsung saja Bu. Allahu akbar. 33 kali. Sekali jalan. Bayangkan ya Bu. Sekali jalan awak dijamin masuk surga, awak dah dianggap dihitung pahalanya oleh Allah membaca Al-Quran secara keseluruhan. Allah sudah tunggu awak kena sholat duha. Allah sudah tunggu awak dengan istana di surga. Kemudian Allah sudah ampunkan dosa awak. Walau zubadal bahar, meskipun dosa awak itu sebanyak buih di lautan. Sederhana sebenarnya. Tapi kadang memang setan itu datang tepat kadang pada waktunya. Ado-ado saja. Ado-ado saja yang kadang menjadi hambatan. Lalu anak berikutnya Ustaz. Yang berikutnya. Kata Nabi, ala adullukum alal amali yahmalul khotoya wa yarfa'u darajat. Kata Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabat, mau tidak aku berikan amalan-amalan yang bisa menghapus dosamu dan mengangkat derajatmu. Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Nabi? Yang pertama, isbaghul wudu fi maqarih. Isbaghul wudu fi makarih. Menyempurnakan wudu dan menjaga wudu meskipun dalam kondisi yang sulit. Itu menjaga wudu
Memang kadang kalau awak lah gaek-gaek kok menjaga wudhu kok kan tantangan yang luar biasa loh. Tantangan yang tidak mudah bagi awak nala dari usia-usia 60 tahun kante. Kalau bagi na mudo-mudo mungkin pistonnya masih aman. Kalau awak kan kadang ngaco, tidak tentu bunyi saja kan. Lah tahu doa kau. Tapi itu memang ada ternyata Bapak Ibu, ada kata Nabi bagi kita yang isbaghul wudu fi makarih. Kita yang mampu menjaga wudu ini dalam kondisi yang sulit. Itu yahmalul khotoya, Allah berikan keampunan wa yarfa'u darajat, Allah angkat derajatnya. Itu. Jadi jagolah wudu. Kalau rasa-rasanya misalnya wudu kolah hilang, segera berwudu. Ya. Jangan sampai wudu kita itu ada jedanya. Sebisanya udah itu. Jadi ketika misalnya wak jago pagi, kemudian sholat subuh wudu, kemudian kok mandi awak pagi itu wudu lagi, sampai nanti bisa model itu Ustaz? Bisa kalau dibiasakan, kalau dirutinkan bisa. Dan secara ilmu, secara kesehatannya bukan bagus tuh ya kan? Badan awak rasanya bersih karena barusan berwudu, dan wudu masih ada. Dan wudu itu juga bisa menjaga awak dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kenapa? Karena wudu itu kan murah batalnya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i batal tuh. Ada itu menjadi penghambat awak untuk terjerumus ke maksiat. Apalagi yang muda-muda kan. Jadi kalau awak sadar, kalau awak sedang berwudu, awak akan berpikir, tidak kasambarang paci isi tangan gitu kan. Pasti awak pikir, batal wudu. Itu yang pertama. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Terus kemudian apa lagi Ustaz? Kasratul khotoya ilal masjid. Yang keberapa? Yang keenam. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni dosanya itu orang yang memperbanyak langkahnya datang ke masjid. Kini wak kan pakai motor Ustaz baca rometongnya tuh. Tenang. Karena malaikat sudah punya teknologi canggih. Nyo pasti metong itu. Karena dulu itu kan langkah ya kan. Motor-motor kini itu kan udah ada. Maka hadisnya itu langkah. Memperbanyak langkah ke masjid itu maksudnya acok datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tidak pergi mandi saja orang. Ada orang pergi masjid pergi mandi saja. Atau pergi buang air saya ke masjid. Tidak ada itu maksudnya. Jadi maksud pergi ke masjid itu maksudnya adalah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Semakin jauh masjid awak kunjungi, tapi dalam batas yang rasional juga. Senyawa tinggal dekat siku kini dekat Padang Pariaman. Pai sembayang ke Solo, selama sembahyang maghrib itu kan tidak masuk akal. Atau pai sembayang ke Kayu Tanam. Ada tol Ustaz, indah kan tidak masuk akal juga. Jadi itu kasratul khotoya ilal masjid. Memperbanyak langkah, memperrajin menuju masjid untuk melaksanakan ibadah.
Nah, itu yang keenam. Nah, mangga. Kemudian yang terakhir kece Nabi intazirus sholah ba'da sholah ila sholah. Apa tuh maksudnya, Ustaz? Menunggu waktu sholat sesudah melaksanakan sholat. Eko yo guman gak barek, Ustaz. Yang nggak bisa lakukan mungkin antara sholat maghrib dengan sholat isya. Tapi antara subuh dengan zuhur malu caharo, dimaka ditunggu. Ya. Apalagi menunggu itu kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, itu luar biasa. Seperti yang awak lakukan pada malam hari ini. Awak menunggu intazirul sholatul isya ba'da sholatul maghrib li majlis ilmi, li thalabul ilmi. Kita menunggu sholat isya sesudah sholat maghrib dengan menuntut ilmu. Ini luar biasa. Nah, bisa juga diisi dengan li dzikri, li qiraatil Quran, bisa dengan membaca Al-Quran sampai sholat isya. Apa ibu jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah? Itulah tadi ada sekitar 7 kalau tidak salah tadi. 6 atau 7 bu? Nah, kau ulang lihat. Yang pertama tasbih, tahmid, takbir. Kemudian membaca ayat kursi sesudah sholat wajib. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat sholat duha. Yang kelima menjaga wudhu, Pak. Yang keenam memperbanyak mampaco datang ke masjid. Yang ketujuh yang terakhir tadi menunggu waktu sholat sesudah sholat. Ketujuh. Apakah itu harus sadonya, Ustaz? Harus sadonya. Tapi kalau bisa sadonya mengalau anak. Ya. Kalau tidak bisa sadonya bara rancaknya Ustaz, yang sampai itu tadi itu bisa dilakukan sekaligus. Kalau tidak yang 3 tuh sekaligus bisa. Sesudah sholat wajib buat bacakan zikir sebentar, baca tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah wa la syarikalah, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Pak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan iko ilmu kabu. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tak ada buah. Pohon yang tak ada buah itu bu, jangankan manusia, kelelawar sana inggapnya kadang bu. Ya bu, pohon itu jangankan manusia, kelelawar saja kadang tak tibonya di situ. Nyutibo di situ kalau ada buahnya. Maka perlu awak kinilah sampai ada 7 amalan yang ringan, mudah, tidak perlu modal banyak, tidak perlu waktu banyak, tidak perlu tenaga banyak.
Nah, ini wa amalkan gitu. Nah, ini wa saya lihat pertanyaan. Pertanyaan. Bolehkah berzikir di waktu-waktu sibuk? Karena rasanya mulut berzikir sedang hati sibuk di kerjaan. Apakah berdosa atau bagaimana, Ustaz? Ya. Berzikir itu memang harusnya seperti denyut nadi ya Bapak Ibu. Ya, denyut nadi. Ya. Maka para sufi, para ulama-ulama terdahulu itu tidak ada waktu luangnya itu selain berzikir kepada Allah. Karena hanya sabi Allah. Ya. Jadi tidak ada masalah. Justru itu rancak benar. Ya, rancak benar. Tapi tetap juga Bapak Ibu, kalau awak sedang kerajo, sedang melayani pelanggan awak, nah itu tetap juga awak. Jangan sampai pelanggan awak itu justru lari loh. Ya, karena kecil Allah apa? Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kamu hukumnya mempersiapkan perbekalan untuk menghadap Allah itu wajib hukumnya. Berzikir itu harus. Tapi jangan sampai dunia kamu itu kamu lalaikan pula. Jangan sampai kerajo awak yang justru fungsinya itu menafkahi keluarga awak, menafkahi anak awak, menafkahi istri awak, justru awak tinggalkan dulu. Karena itu merupakan kewajiban juga. Nah, ya, jadi rancak mana? Memang harus demikian. Ya. Fadzkurullah ainama kuntum. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Harus memang pada itu. Ya, jadi jangan merasa beko takdirnya awak merasa Allah itu diabaikan. Nah, tidak, Allah itu ndak lo apa namanya? Ndak lo baper Allah itu Bapak Ibu. Jadi Allah itu ndak lo baper. Allah sangat tahu hambanya itu. Maka Allah, manusia kita ini kan diciptakan dengan potensi nafsu, dengan akal. Jadi Allah tahu manusia itu satu saat inyo ada kepentingannya untuk memenuhi nafsunya itu. Di satu saat ada waktunya untuk memenuhi panggilan Sang Ilahi Rabbi, beribadah itu tadi. Ya, jadi bukan sesuatu yang dilarang. Bagaimana mengamalkan dan menerapkan ayat ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan setiap hari dibaca, tapi banyak yang memilih jalan yang tidak diridhoi. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu apa Ibu? Kalimatnya itu adalah permohonan. Ya, permohonan. Dan yang perlu awak ketahui apa Ibu, bahwa hidayah itu, bahwa petunjuk itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya misalnya Ambo kini menyampaikan ajaran agama. Tugas Ambo hanya menyampaikan. Apakah yang Ambo sampaikan itu diamalkan oleh Bapak Ibu semua, itu disebut hidayah. Dan itu yang menentukan Allah. Makanya tidak boleh Allah mau berang loh. Kalau misalnya apa yang Ambo sampaikan tadi itu tidak Bapak Ibu amalkan. Karena memang tidak ada hak Ambo itu untuk mendikte Bapak Ibu untuk melaksanakannya. Apakah Ibu ingin melaksanakannya, Bapak ingin melaksanakan, itu tergantung hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada para ulama dan berang orang bermaksiat, setelahnya menyampaikan risalah kebenarannya itu, berarti kurang paham dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya.
Kita memang selalu berdoa, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang dulu engkau beri nikmat. Meskipun misalnya awak lah sholat, awak lah rajin, zikir awak lah banyak, tetap Bapak Ibu, tetap awak ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh lalu awak kan lah rajin sembahyang, baca Quran lah banyak, tidak perlu awak baca ihdinas siratal mustaqim. Tidak bisa. Karena hidayah itu bisa, petunjuk itu bisa saja berubah karena tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah dulu kan, seorang ulama hidupnya rajin ibadah, banyak ilmunya, meninggal su'ul khotimah, meninggal dalam kemusyrikan. Karena dia waktu lama masuk, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan secara bersama. Terima kasih. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.